Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Momo punya cerita yang bakal bikin emosi kalian naik turun, campur aduk antara sedih, marah, tapi akhirnya puas banget. Coba bayangkan, gimana rasanya kalau ibu kandung kalian yang paling kalian sayangi, dihina, kere, diperlakukan seperti pengemis, bahkan diusir dari pesta mewah besarnya sendiri cuma gara-gara bajunya sederhana? Sakit banget kan? Tapi hati-hati, kesombongan itu ada batas waktunya. Di cerita ini, si mertua sombong itu nggak sadar kalau dalam 10 menit, dia bakal sujud-sujud malu di kaki orang yang baru saja dia hina. Nah, sebelum kita masuk ke drama yang super gregetan ini, Momo minta dukungan kalian dulu dong. Luangkan waktu 1 detik aja buat pencet tombol like video ini, dan yang belum gabung, yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Biar kita makin akrab, ayo absen dulu di kolom komentar di bawah. Tulis nama panggilan kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo hari ini yang nonton paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap melihat bagaimana karma dibayar tunai dalam 10 menit? Yuk, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik napas, dan kita mulai ceritanya. Malam itu, suasana di ballroom salah satu hotel bintang 5 termewah di ibu kota terasa begitu gemerlap. Lampu gantung kristal raksasa memantulkan cahaya keemasan ke segala penjuru ruangan, menciptakan nuansa yang sangat elegan dan mahal. Para tamu undangan berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka. Wanita-wanita mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama, sementara para pria tampak gagah dengan setelan jas mahal yang licin. Aroma parfum berkelas memenuhi udara, bercampur dengan denting gelas dan alunan musik orkestra yang lembut. Ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan emas mertuaku, Bu Parmi dan Pak Mansur. Sebuah pesta yang dirancang untuk memamerkan kejayaan dan status sosial mereka kepada dunia. Bu Parmi berdiri di tengah ruangan layaknya seorang ratu. Gaun merah marun berbahan sutra membalut tubuhnya, dihiasi payet-payet berkilauan. Di lehernya melingkar kalung berlian yang harganya mungkin cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana. Di sampingnya, Pak Mansur tertawa lepas sambil menyalami rekan-rekan bisnisnya, seolah-olah ia adalah penguasa dunia malam itu. Di pintu masuk yang besar dan tinggi, aku, Andini, berdiri sambil menarik napas panjang. Tanganku menggenggam erat jemari tangan wanita tua di sebelahku yang terasa kasar namun hangat. Itu adalah tangan ibuku, Bu Lela. Di sebelahnya berdiri ayahku, Pak Amar, yang tampak sedikit canggung memandang kemewahan di hadapannya. "Din, apa pakaian bapak dan ibu tidak memalukan?" bisik Bu Lela pelan, tangannya merapikan kain kebaya tuanya yang warnanya sudah sedikit memudar karena dimakan usia. Kebaya itu adalah kebaya kesayangan ibu, batik tulis halus motif lama yang ia simpan di lemari jati selama puluhan tahun. Bagi ibu, itu adalah baju terbaiknya. Namun, di tengah lautan gaun impor malam ini, kebaya ibu terlihat sangat kontras. Aku tersenyum menenangkan, menatap wajah teduh ibu. "Ibu cantik sekali kok. Bapak juga gagah. Jangan khawatir ya, Bu, Pak. Kita di sini kan untuk menghormati undangan orang tua Dias. Yang penting niat kita baik." Bapak hanya mengangguk pelan sambil membetulkan peci hitamnya yang sedikit miring. Kami pun melangkah masuk. Dias, suamiku, sedang sibuk di dekat panggung mengurus tata suara, jadi dia belum melihat kedatangan kami. Langkah kami terhenti ketika kami mendekati area VIP tempat Bu Parmi, dan Pak Mansur menyambut tamu penting. Awalnya, Bu Parmi sedang tertawa renyah dengan seorang nyonya pejabat. Namun, begitu ekor matanya menangkap sosok kami bertiga, tawa itu seketika lenyap. Senyum lebar di wajahnya berubah drastis menjadi garis lurus yang kaku, dan tatapan matanya berubah menjadi dingin menusuk. Bu Parmi menyikut lengan Pak Mansur, membisikkan sesuatu dengan wajah masam, lalu menatap lurus ke arah kami seolah-olah kami adalah kotoran yang menempel di lantai marmer hotel yang mengkilap itu. Aku berusaha tetap sopan. Aku membimbing bapak dan ibu mendekat untuk menyalami mereka. "Selamat malam, Bu, Pak. Selamat ulang tahun pernikahan," ucapku ramah sambil sedikit membungkuk hormat. Ibu mengulurkan tangannya dengan tulus, senyum ramah khas orang desa menghiasi wajahnya. "Selamat ya, Bu Parmi. Semoga langgeng terus sampai." Belum sempat ibu menyelesaikan kalimatnya, Bu Parmi bukannya menyambut uluran tangan itu,
ia justru memundurkan langkahnya sambil mengibaskan kipas tangan mahalnya dengan cepat di depan hidung, seolah-olah sedang mengusir bau tidak sedap. Duh, panas banget ya udaranya tiba-tiba, sindir Bu Parmi keras-keras, sengaja agar tamu di sekitarnya mendengar. Ia sama sekali tidak menyentuh tangan ibu yang masih terulur di udara. Ibu perlahan menarik kembali tangannya dengan canggung. Senyum di wajah tuanya sedikit bergetar, namun ia tetap berusaha tegar. Hatiku mulai terasa panas melihat pemandangan itu. Bu Parmi kemudian menatapku tajam dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu beralih menatap bapak dan ibu dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Andini, panggil Bu Parmi dengan nada tinggi yang dibuat-buat. Kamu ini gimana sih? Ini acara high class, acara bergengsi. Banyak kolega bisnis papamu dan teman-teman sosialitaku datang dari luar negeri. Kenapa kamu malah bawa rombongan sirkus masuk ke sini? Bu, tolong jaga bicaranya. Potongku pelan, berusaha menahan emosi agar tidak meledak di tempat umum. Ini orang tua saya. Besan ibu sendiri. Bu Parmi mendengus kasar. Besan? Aduh, jangan keras-keras ngomongnya, nanti ada yang dengar. Malu saya. Lihat tuh dandanan mereka. Itu batik tahun berapa? Warnanya sudah luntur begitu kayak kain lap di dapur saya. Terus itu. Telunjuk Bu Parmi yang dihiasi cincin permata menunjuk ke kaki bapak. Sandal kulit murahan begitu dipakai injak karpet hotel bintang 5? Kamu nggak punya otak ya, Andini? Pak Mansur yang berdiri di sebelah Bu Parmi, ikut menimpali dengan suara berat dan ketus. Sudahlah, Mi. Jangan marah-marah, nanti darah tinggimu naik. Suruh saja mereka duduk di pojok belakang sana, dekat pintu dapur catering. Biar nggak kelihatan tamu VVIP. Enggak bisa, Pi, tolak Bu Parmi tegas. Suaranya melengking. Mataku risih banget. Duh, ternyata melihat keluarga kere datang ke acara ini bikin sakit mata. Nanti dikira saya undang pengemis masuk ke ballroom. Dada ini rasanya sesak sekali. Aku melihat bapak menundukkan kepalanya dalam-dalam, tangan tuanya meremas ujung baju batiknya. Sementara ibu, wanita yang paling sabar di dunia itu, matanya sudah berkaca-kaca namun ia masih mencoba tersenyum pada besannya yang sombong itu. Maafkan kami kalau pakaian kami kurang pantas, Bu Parmi, ucap ibu dengan suara lirih yang bergetar. Kami hanya ingin ikut mendoakan kebahagiaan jenengan berdua. Doa kalian gak akan manjur kalau perut kalian lapar, sergah Bu Parmi kejam. Kalian datang ke sini cuma mau numpang makan enakan? Ngaku saja. Orang kampung kayak kalian pasti seumur hidup belum pernah lihat makanan hotel. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat hati. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat di samping tubuhku. Ingin rasanya aku berteriak bahwa seluruh hotel ini, bahkan tanah tempat gedung ini berdiri, sebenarnya adalah milik wanita tua berbaju lusuh yang baru saja dia hina. Tapi ibu memegang lenganku erat, isyarat agar aku tetap diam dan sabar. Ingat pesan bapak, enduk. Mengalah bukan berarti kalah, bisik ibu pelan sekali di telingaku. Bu Parmi kembali mengibaskan kipasnya dengan wajah jijik. Sudah, sana minggir. Jangan berdiri di sini, menghalangi pemandangan. Tamu-tamu saya yang real rich mau lewat. Minggir ke tembok sana. Perlakuan ini sungguh di luar batas. Di pesta yang seharusnya penuh cinta dan syukur ini, orang tuaku diperlakukan lebih rendah daripada pelayan. Dan malam ini baru saja dimulai. Aku menatap tajam ke arah Bu Parmi, menyimpan rasa sakit ini dalam-dalam, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa kami sebenarnya. Kami akhirnya menyingkir ke sudut ruangan, di balik pilar besar yang agak tertutup bayangan. Jauh dari sorot lampu utama dan jauh dari meja prasmanan VIP. Di sini, suara tawa para tamu elit terdengar samar, namun tatapan sinis beberapa pelayan yang lalu lalang masih terasa menusuk. Tak lama kemudian, sosok lelaki jangkung dengan setelan jas abu-abu terlihat berjalan tergesa-gesa membelah kerumunan. Itu Dias, suamiku. Wajahnya tampak cemas saat melihat kami berdiri terpencil di sudut yang remang-remang. Bapak, Ibu, sapa Dias dengan napas yang memburu. Ia segera meraih tangan bapak dan ibu lalu menciumnya bergantian dengan penuh takzim. Maafkan Dias ya, Pak, Bu. Tadi Dias masih cek sound system di depan, jadi nggak tahu bapak dan ibu sudah datang. Kok berdiri di sini? Ayo kita ke meja depan, dia sudah siapkan kursi kosong di dekat panggung.
Ibu tersenyum tipis, mengusap lengan menantunya dengan lembut. Nggak usah, Nak Dias. Di sini saja lebih tenang. Di depan terlalu silau, bapakmu nggak biasa. Tapi Bu, ini kan acara keluarga. Masa besan duduk di pojok? Protes Dias. Ia menoleh padaku dengan tatapan bertanya. Din, kenapa nggak diajak ke meja bundar nomor 3? Itu kan jatah keluarga. Aku baru saja hendak membuka mulut untuk menjelaskan perlakuan ibunya, ketika suara bentakan keras terdengar dari arah belakang Dias. Dias, jangan bikin malu. Pak Mansur berjalan mendekat dengan langkah lebar, wajahnya merah pada menahan amarah. Di belakangnya, Bu Parmi mengikuti dengan wajah ditekuk. Kenapa kamu malah kumpul sama mereka di pojok gelap begini? Tinggalkan mereka. Temui Pak Haryo di meja utama. Dia mau bicara soal proyek baru. Perintah Pak Mansur dengan nada otoriter. Dias berbalik, mencoba membela. Tapi Pak, ini bapak dan ibu mertuaku baru datang. Masa nggak ada yang sambut? Mereka malah berdiri di sini kayak orang asing. Dias mau antar mereka ke meja keluarga. Jangan coba-coba. Sela Bu Parmi cepat. Matanya melotot tajam. Meja keluarga itu cuma buat orang-orang terhormat. Kalau mereka duduk di sana, nanti dikira saya punya saudara tukang kebun. Kamu mau muka ibu ditaruh di mana? Bu, mereka itu orang tua Andini, istri Dias. Suara Dias meninggi, membuat beberapa tamu di sekitar menoleh kaget. Nah kan, mulai lagi, cibir Bu Parmi sambil bersedekap. Dulu ibu sudah bilang, cari istri itu yang sekufu, yang selevel. Kamu malah ngeyel nikah sama Andini yang cuma staf administrasi biasa. Lihat akibatnya sekarang, kita jadi punya besan udik yang gak tahu tata krama berpakaian. Sudah untung ibu izinkan mereka masuk, gak ibu usir dari parkiran. Hatiku mendidih mendengar ucapan itu. Memang, saat menikah dengan Dias, aku sengaja menyembunyikan identitas asli keluargaku. Aku bekerja sebagai staf biasa di perusahaan lain untuk belajar mandiri, tanpa embel-embel nama besar ayahku. Bu Parmi setuju aku menikah dengan Dias hanya karena dia pikir aku perempuan bodoh yang bisa diatur-atur dan tidak akan banyak menuntut harta. Dia sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya, orang udik, yang sedang dia hina ini. Sudah, Dias. Turuti kata orang tuamu, sela bapak tiba-tiba dengan suara tenang namun berwibawa. Kami di sini saja tidak apa-apa. Jangan ribut di acara penting ini. Dias tampak frustrasi. Ia menatapku dengan pandangan bersalah. Namun, sebelum ia sempat bicara lagi, seorang wanita muda dengan gaun perak super ketat dan belahan tinggi datang menghampiri kami. Aroma parfumnya begitu menyengat hingga membuat hidungku gatal. Itu Siska, kakak iparku. Wanita yang hobi sekali memamerkan barang branded di media sosial, tapi hutang kartu kreditnya menumpuk di mana-mana. Ada apa sih ribut-ribut? Ganggu banget suaranya sampai ke meja VIP lo. Ujar Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Matanya kemudian menyapu kami bertiga dengan tatapan meremehkan yang sama persis dengan ibunya. Oh, ada rombongan sirkus tuh. Siska kemudian mengibaskan tangan di depan hidungnya, wajahnya mengerut jijik. Ih, bau apa ini? Kok kayak bau apek lemari tua campur bau pasar ikan ya? Siska, jaga mulutmu, tegur Dias tajam. Siska tidak peduli. Ia malah memanggil seorang pelayan yang kebetulan lewat membawa nampan minuman. Mas, sini sebentar. Pelayan itu mendekat dengan takut-takut. Iya, Bu Siska. Tolong kamu ambilkan pengharum ruangan, yang semprotan itu loh. Cepat, perintah Siska. Pelayan itu bingung tapi segera berlari mengambil botol pengharum ruangan dari troli petugas kebersihan di lorong. Saat ia kembali dan menyerahkannya, Siska merebut botol itu dengan kasar. Tanpa permisi, Siska menyemprotkan pengharum ruangan itu ke udara, tepat di atas kepala ibu dan bapak, seolah-olah ia sedang membasmi serangga. Keras, keras. Partikel cairan kimia beraroma lavender murahan itu jatuh mengenai jilbab ibu dan peci bapak. Ibu terbatuk-batuk kecil karena kaget dan sesak menghirup bau menyengat itu secara tiba-tiba. Nah, begini kan lumayan. Biar udara hotel ini steril lagi. Nggak terkontaminasi bau orang kampung, ucap Siska sambil tertawa puas, lalu melempar botol itu kembali ke pelayan. Siska, kamu keterlaluan.
teriakku tak tahan lagi. Aku maju selangkah, siap melabraknya. Namun lagi-lagi, tangan keriput ibu menahanku. Cengkeramannya kali ini lebih kuat. Mata ibu menatapku dalam, menggeleng pelan. Di sudut mata ibu, aku melihat butiran bening yang tertahan. Ibu bukan sedih karena dihina, ibu menahan tangis karena melihat anaknya harus menyaksikan penghinaan ini. Jangan bikin keributan, Andini, bisik ibu parau. Biarkan saja. Gusti Allah tidak tidur. Bu Parmi tersenyum sinis melihat kemenangannya. Bagus, Siska. Kamu memang cerdas. Ya sudah, ayo kita balik ke depan. Tamu-tamu penting sudah menunggu. Biarkan mereka nikmati bau wangi itu di pojok sini. Mereka bertiga, Pak Mansur, Bu Parmi, dan Siska, berbalik pergi meninggalkan kami, menyeret Dias yang tampak tak berdaya melawan dominasi keluarganya. Dia sempat menoleh ke belakang sekali lagi dengan tatapan nanar, tapi ia tak bisa berbuat banyak. Aku mengambil tisu dari tas tanganku, membersihkan bercak cairan pengharum yang menempel di bahu kebaya ibu dengan tangan gemetar karena marah. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi, gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Sebentar lagi mereka akan tahu rasa. Waktu terus bergulir, dan pesta semakin meriah. Aroma masakan yang menggugah selera mulai memenuhi seluruh ruangan, ketika penutup-penutup hidangan prasmanan dibuka satu persatu oleh para pramusaji berseragam rapi. Di meja panjang berlapis taplak sutra putih itu, terhampar berbagai menu mewah yang jarang ditemui orang biasa. Ada potongan daging sapi panggang wagyu yang masih mengepul, lobster saus mentega, hingga fountain coklat yang mengalir tiada henti. Suara pembawa acara menggema, mempersilakan para tamu VVIP untuk menikmati hidangan terlebih dahulu. Bapak memegang perutnya pelan. Aku tahu, sejak berangkat dari kampung tadi pagi, Bapak dan Ibu belum makan nasi. Mereka sengaja menahan lapar di perjalanan karena ingin menghargai undangan besannya, berpikir akan makan bersama keluarga di sini. Ayo, Pak, Bu, kita ambil makan dulu. Bapak pasti sudah lapar sekali, ajakku lembut sambil menggandeng lengan mereka berdua. Kami berjalan perlahan menuju deretan meja prasmanan. Antrean di sana tidak terlalu panjang karena para pejabat dan pengusaha sibuk berbasa-basi sebelum mengambil piring. Dengan hati-hati, Bapak mengambil sebuah piring keramik putih yang bersih dan berat. Mata Bapak berbinar melihat potongan daging sapi panggang di depannya. Tangan tuanya yang gemetar karena usia dan lapar terulur hendak mengambil penjepit makanan. Namun, belum sempat ujung penjepit itu menyentuh daging, sebuah tangan lain dengan kasar menepis tangan Bapak. Plak! Suara tepisan itu cukup keras hingga membuat penjepit makanan terlepas dari tangan Bapak dan jatuh beradu dengan piring, menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Beberapa tamu di sekitar kami menoleh kaget. Bu Parmi berdiri di sana dengan wajah garang, matanya melotot seakan Bapak baru saja melakukan tindak kriminal. Jangan sentuh yang itu, hardik Bu Parmi tanpa perasaan. Bapak terperanjat, mundur selangkah dengan wajah pucat. Maaf, Bu Parmi. Saya cuma mau mengambil sedikit daging. Daging ini impor. Harganya per gram lebih mahal dari jatah makan kalian sebulan di kampung. Semprot Bu Parmi ketus. Ia merebut piring dari tangan Bapak dan menaruhnya kembali ke tumpukan dengan kasar. Kalian itu sadar diri sedikit dong. Ini hidangan khusus tamu kelas atas, pejabat, dan rekan bisnis suami saya. Lidah kampung kalian itu nggak akan cocok makan steak mahal begini. Nanti malah sakit perut, muntah-muntah di sini, bikin kotor karpet hotel saja. Darahku mendidih seketika. Rasanya ingin sekali aku menumpahkan mangkuk sup panas di dekatku ke gaun mewahnya itu. Bu, keterlaluan sekali. Orang tua saya juga tamu di sini. Apa bedanya perut mereka dengan perut pejabat-pejabat itu? Bu Parmi tertawa meremehkan, suaranya terdengar sangat menyebalkan di telingaku. Jelas beda, Andini. Tamu-tamu itu bawa amplop tebal atau kado mahal. Lah orang tuamu? Datang bawa badan doang, pakai baju lusuh, bau apek, sekarang mau makan jatah VIP? Rugi bandar dong saya. Siska yang entah sejak kapan muncul di belakang ibunya ikut menimpali sambil mengunyah canape udang. Betul tuh, Bu. Nanti kalau stok wagyunya habis dimakan mereka, terus Pak Wali Kota nggak kebagian. Gimana? Bisa malu kita. Bu Parmi kemudian menunjuk ke arah sudut paling belakang ruangan,
dekat pintu akses keluar masuk pelayan dapur. Di sana ada meja kecil dengan beberapa nampan aluminium sederhana yang isinya sudah tinggal sedikit. "Tuh, kalian ambil di pojok sana saja," perintah Bu Parmi angkuh. "Itu sisa catering buat kru sound system dan sopir. Menunya nasi goreng biasa sama kerupuk. Itu lebih cocok buat lidah kalian. Makanannya juga halal kok, nggak usah sok milih." Aku menatap wajah bapak yang tertunduk lesu. Bapak pasti sangat malu. Bukan karena tidak bisa makan daging, tapi karena diperlakukan seperti pengemis di depan anaknya sendiri. "Ayo, enduk." "Tidak apa-apa." Suara bapak terdengar serak, berusaha menutupi kesedihannya. "Bapak memang lagi nggak pengen daging kok. Nasi goreng saja sudah cukup, yang penting kenyang." "Tapi Pak..." Mataku memanas. "Sudah, jangan ribut. Ayo." Ibu menarik tanganku dan tangan bapak menjauh dari meja mewah itu, menuruti perintah Bu Parmi demi menghindari keributan yang lebih besar. Kami berjalan menuju meja di sudut belakang yang ditunjuk Bu Parmi. Benar saja, di sana hanya tersisa nasi goreng yang sudah dingin dan agak keras, serta beberapa potong ayam goreng yang ukurannya kecil-kecil, sisa makan para kru. Tanpa banyak bicara, ibu mengambilkan nasi untuk bapak. Aku melihat bapak makan dengan lahap, meski aku tahu nasi itu dingin dan hambar. Setiap suapan yang masuk ke mulut bapak terasa seperti duri yang menusuk tenggorokanku. Dari kejauhan, aku bisa melihat Bu Parmi dan Pak Mansur tertawa lepas sambil menyantap hidangan mewah mereka, sesekali melirik ke arah kami dengan tatapan puas. Aku tidak menyentuh makananku sama sekali. Rasa lapar di perutku sudah hilang, digantikan oleh gumpalan amarah yang padat di dada. Aku merogoh ponsel di dalam tas tanganku, mengirimkan pesan singkat pada asisten pribadiku di kantor pusat. "Pastikan pengambil alihan saham diumumkan tepat waktu. Jangan ada penundaan 1 detik pun." Aku menatap bapak dan ibu yang sedang minum air mineral kemasan gelas plastik, satu-satunya minuman yang tersedia di meja kru itu. Hatiku berjanji, ini adalah makanan sisa terakhir yang akan pernah mereka makan. Bu Parmi tidak sadar bahwa dia baru saja menghina orang yang memegang nyawa perusahaan suaminya di ujung pena. Kesabaranku sudah menipis, dan waktu pembalasan semakin dekat. Suasana pesta mendadak berubah menjadi lebih formal dan tegang ketika lampu ruangan diredupkan sedikit, menyisakan sorot lampu panggung yang terang benderang. Musik orkestra yang tadinya mengalun santai kini berganti menjadi fanfare yang megah. Pak Heru, manajer hotel yang juga bertindak sebagai MC malam itu, naik ke atas panggung dengan setelan jas hitam rapi, memegang mikrofon dengan wajah berseri-seri namun sedikit gugup. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya sejenak." Suara Pak Heru menggema ke seluruh penjuru ballroom. "Sebentar lagi kita akan memasuki acara puncak malam ini. Dan saya punya kabar gembira. Tamu VVIP yang kita nanti-nantikan, sang penyelamat Mansur Group, dikabarkan telah tiba di area hotel." Mendengar pengumuman itu, kepanikan melanda wajah Bu Parmi dan Pak Mansur. Aku bisa melihat dari kejauhan, Pak Mansur langsung merapikan dasinya dengan tangan gemetar, sementara Bu Parmi sibuk mematut diri di pantulan kaca jendela, memastikan riasannya sempurna. Mereka tampak sangat gelisah, seperti pesakitan yang menunggu vonis hakim, namun berusaha menutupinya dengan senyum palsu yang lebar. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Semua orang tahu bahwa perusahaan mertuaku sedang diambang kebangkrutan besar. Pesta mewah ini hanyalah kedok terakhir untuk menutupi hutang-hutang mereka, sekaligus upaya putus asa untuk menjilat calon investor baru agar mau menyuntikkan dana segar. Kabarnya, investor ini adalah konglomerat misterius yang sangat jarang tampil di publik. Bu Parmi tampak mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan dengan mata elang, seolah sedang melakukan inspeksi terakhir untuk memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa merusak momen penting ini. Tatapannya menyapu meja-meja bundar yang diisi pejabat, lalu beralih ke dekorasi bunga, dan akhirnya berhenti tepat di sudut gelap tempat kami duduk. Mata Bu Parmi membelalak. Wajahnya yang tadinya cemas berubah menjadi merah padam karena marah. Tanpa mempedulikan Pak Mansur yang sedang sibuk memberi instruksi pada pelayan, Bu Parmi melangkah lebar menghampiri meja kami dengan bunyi hak sepatu yang menghentak keras lantai marmer. "Kalian masih di sini?" sergah Bu Parmi dengan suara tertahan namun penuh emosi begitu sampai di depan meja kami. Bapak yang baru saja selesai menghabiskan nasi goreng dinginnya, buru-buru meletakkan sendok. "Loh, acaranya belum selesai kan, Bu Parmi? Kami masih ingin melihat." "Cukup,
potong Bu Parmi kasar. Napasnya memburu. Dengar ya, investor utama yang akan menyelamatkan hidup mati perusahaan suami saya sudah datang. Dia orang yang sangat berkelas, sangat perfeksionis. Saya tidak mau mata beliau tercemar melihat pemandangan kumuh seperti kalian di pestaku. Bu, ini keterlaluan, belaku tegas, berdiri berhadapan dengan mertuaku. Bapak dan ibu saya duduk tenang di sini, tidak mengganggu siapa-siapa. Kenapa ibu paranoid sekali? Paranoid kamu bilang? Bu Parmi menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang runcing. Kamu itu nggak tahu apa-apa soal bisnis kelas atas. Andini, penampilan itu nomor 1. Kalau investor itu lihat ada orang pakai batik lusuh dan sandal butut di acara gala dinner saya, dia bisa berpikir saya tidak punya standar. Reputasi saya bisa hancur. Investasi triliunan bisa batal cuma gara-gara orang tuamu yang bikin sakit mata ini. Siska datang menyusul, wajahnya tampak panik. Bu, mobil VVIP sudah parkir di lobi depan. Pak Heru bilang tamu itu sedang jalan menuju ballroom. Mendengar itu, kepanikan Bu Parmi memuncak. Ia tidak lagi menggunakan sindiran halus. Ia langsung menarik taplak meja di depan Bapak dengan kasar, membuat gelas plastik air mineral yang masih ada isinya terguling dan tumpah membasahi celana Bapak. Bapak, teriakku kaget. Segera mengambil tisu untuk mengeringkan celana Bapak. Bu Parmi tidak peduli. Ia menunjuk pintu keluar darurat di belakang kami dengan tangan gemetar. Dengar baik-baik. Suara Bu Parmi meninggi, tak lagi peduli jika ada tamu lain yang mendengar. Sebelum acara inti dimulai dan tamu VVIP saya masuk, silakan kalian pergi dari sini. Detik ini juga, kalian merusak pemandangan estetik pesta saya. Andini, bawa orang tua gembelmu ini keluar sekarang. Jangan sampai tamu kehormatan saya melihat ada sampah di dalam ballroom. Bapak terdiam, wajahnya menunduk dalam, menyembunyikan rasa malu yang luar biasa. Ibu mengelus punggung Bapak dengan tangan yang dingin. Ayo, Pak, kita pulang saja, bisik ibu dengan suara serak. Kita memang tidak pantas di sini. Jangan, Bu, tahanku. Aku mencengkeram tangan ibu, menolak untuk bergerak. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Kita punya hak berada di sini sebagai keluarga. Keluarga? Bu Parmi tertawa sinis, suaranya melengking. Saya tidak pernah sudi punya keluarga gembel. Mulai hari ini, saya coret kalian dari daftar kerabat. Satpam. Mana Satpam? Bu Parmi melambai-lambaikan tangannya memanggil petugas keamanan yang berjaga di dekat pintu. 2 orang satpam bertubuh tegap segera berlari mendekat. Ada masalah, Bu? Tanya salah satu satpam. Seret 3 orang ini keluar. Perintah Bu Parmi kejam. Pastikan mereka keluar lewat pintu belakang, lewat tempat sampah, jangan lewat lobi depan. Nanti tamu VVIP saya papasan sama mereka. Cepat. Dias yang melihat keributan itu dari kejauhan berlari mendekat, wajahnya pucat pasi. Bu, jangan Bu, tolonglah. Ini mertua Dias. Diam kamu, Dias. Atau kamu mau ikut diusir jadi gelandangan sama mereka? Ancam Bu Parmi tanpa menoleh pada anaknya. Ia kembali menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Tunggu apa lagi? Pergi. Aku menatap wajah Bu Parmi lekat-lekat. Tidak ada sedikitpun rasa iba di matanya, hanya ada kesombongan dan ketakutan akan kehilangan harta. Detik itu juga, rasa hormatku padanya sebagai orang tua hilang tak berbekas. Aku menegakkan punggungku, menepis tangan satpam yang hendak menyentuh lengan Bapak. Aku berdiri tegak, menatap mata Bu Parmi tanpa rasa takut sedikitpun. Baik, Bu Parmi. Ibu ingin kami pergi? Ibu yakin? Tanyaku dengan nada dingin yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ingat kata-kata ibu ini baik-baik. Jangan sampai ibu menyesal. Menyesal? Bu Parmi mendengus jijik. Satu-satunya penyesalan saya adalah mengizinkan anak saya menikahi perempuan miskin sepertimu. Situasi memanas. Satpam sudah siap menarik paksa kami. Sementara di panggung depan, Pak Heru sudah bersiap menyambut sang tamu misterius. Waktu untuk Bu Parmi bersikap sombong tinggal menghitung detik. Satpam yang berbadan tegap itu melangkah maju, tangannya yang besar terulur hendak mencengkeram lengan Bapak yang kurus. Bapak terlihat pasrah,
Matanya terpejam seolah siap menerima nasib diusir seperti pencuri di pesta keluarga sendiri. "Jangan sentuh ayah saya." Suaraku menggelegar, tajam dan penuh otoritas. Bukan teriakan histeris, melainkan bentakan tegas yang membuat satpam itu terlonjak kaget dan menghentikan langkahnya seketika. Untuk pertama kalinya, aku melepaskan topeng, menantu penurut, yang selama ini kupakai. Aku berdiri tegak di depan bapak dan ibu, memasang badan sebagai perisai. Bu Parmi terbelalak melihat keberanianku. "Heh, berani kamu bentak-bentak keamanan saya? Kamu pikir kamu siapa di sini? Kamu itu cuma penumpang." Aku tidak menggubris ocehan Bu Parmi. Perlahan, aku mengangkat pergelangan tanganku, menatap jam tangan sederhana yang melingkar di sana. Jarum jam menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit. Waktu yang sangat krusial. "Bu Parmi," panggilku dengan nada datar yang menusuk. Aku menatap matanya lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa hati nurani di sana. "Saya beri ibu satu kesempatan terakhir. Saya beri waktu 10 menit. Tarik ucapan ibu, minta maaf pada orang tua saya, dan persilakan kami duduk di meja yang layak. Kalau ibu lakukan itu, saya pastikan malam ini akan berakhir indah untuk kita semua." Hening sejenak. Bu Parmi, Pak Mansur, dan Siska saling berpandangan. Detik berikutnya, tawa mereka meledak. Tawa yang merendahkan, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. 10 menit? Hahaha. Siska tertawa sampai memegangi perutnya. "Duh, Andini, kamu kebanyakan nonton sinetron ya? Mau ngapain kamu dalam 10 menit? Mau nyulap baju gembel orang tuamu jadi gaun emas? Atau mau nunggu kereta kencana datang jemput?" Bu Parmi menyeka ujung matanya yang berair karena tertawa. "Aduh, perut saya sakit. Andini, kamu itu ngancam saya? Pakai apa? Pakai gaji UMR kamu? Dengar ya, dalam 10 menit itu, investor saya sudah datang dan tanda tangan kontrak. Saat itu terjadi, saya akan jadi orang paling kaya di sini. Kamu mau kasih saya kesempatan? Terbalik. Harusnya kamu yang sujud minta ampun biar nggak saya cerai-beraikan sama Dias." "Cukup, Bu." Dias tiba-tiba melangkah maju, menerobos barikade satpam dan berdiri tepat di sampingku. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. Ia menatap ibunya dengan tatapan nyalang yang penuh kekecewaan. "Hentikan semua ini, Bu. Ini gila." Suara Dias bergetar hebat. "Mereka ini mertua Dias. Kakek dan nenek dari cucu ibu nanti. Kalau ibu mengusir mereka, ibu sama saja mengusir Dias." Bu Parmi berhenti tertawa. Wajahnya berubah dingin sedingin es. "Maksud kamu apa, Dias?" Dias menggenggam tanganku erat, lalu menatap bapak dan ibu yang masih gemetar di belakang kami. "Kalau ibu tetap memaksa satpam menyeret bapak dan ibu keluar, Dias juga akan pergi. Dias akan lepaskan nama belakang keluarga ini dan pergi bersama Andini. Dias lebih baik hidup miskin tapi punya hati, daripada kaya raya tapi memperlakukan manusia seperti sampah." Aku tertegun menatap suamiku. Hatiku menghangat. Akhirnya, lelaki ini punya keberanian untuk membela kami. Namun, reaksi Bu Parmi sungguh di luar dugaan. Ia tidak luluh, tidak juga takut kehilangan anaknya. Wanita itu justru mendengus kasar sambil membuang muka. Obsesinya pada harta dan gengsi telah menutup mata hatinya sepenuhnya. "Oh, begitu? Kamu mau mengancam ibu juga demi perempuan kampung ini?" Bu Parmi tersenyum miring, tatapannya meremehkan. "Silakan, Dias. Pergi saja sana. Anak laki-laki yang lebih mementingkan istri daripada ibunya, buat apa dipertahankan? Ibu kecewa sama kamu. Ibu sekolahkan kamu tinggi-tinggi ke luar negeri, ternyata otakmu tumpul, milih hidup susah sama keluarga kere ini." Pak Mansur mencoba menengahi, "Mi, jangan begitu sama anak sendiri." "Diam, Pi," bentak Bu Parmi. "Biar dia tahu rasa. Nanti kalau kita sudah sukses tanda tangan kontrak sama investor baru, jangan harap kamu dapat warisan sepeser pun, Dias. Sana pergi, bawa mertuamu yang memalukan itu keluar." Dias terhuyung ke belakang, seolah baru saja ditampar keras oleh kata-kata ibunya sendiri. Ia menatap wanita yang melahirkannya itu dengan pandangan tak percaya.
Ikatan darah itu seakan putus malam ini juga demi ambisi harta. Baik, Bu, ucap Dias lirih, air mata tertahan di pelupuk matanya. Ayo Din, Pak, Bu, kita pergi dari neraka ini. Dias hendak menarik kami keluar, tapi aku menahan langkahnya. Aku tetap berdiri kokoh di tempatku, kakiku seolah terpaku di lantai marmer itu. Tunggu, Mas, ucapku tenang, kita tidak perlu pergi. Din, kamu gila? Kita sudah diusir, bisik Dias bingung. Aku menatap jam tanganku lagi. Tinggal 5 menit lagi, Bu Parmi. Yakin tidak mau meralat ucapan ibu? Ini peringatan terakhir. Satpam. Seret mereka sekarang. Kuping saya panas dengar ocehan dia. Teriak Bu Parmi histeris, kehilangan kesabarannya. Cepat buang mereka sebelum tamu VVIP masuk. Satpam kembali bergerak maju dengan agresif. Suasana semakin kacau. Beberapa tamu mulai menoleh dan berbisik-bisik melihat keributan di sudut ruangan. Namun, tepat sebelum tangan Satpam itu menyentuh bahuku, suara fanfare trompet yang sangat keras membahana dari pengeras suara utama, menghentikan seluruh aktivitas di ruangan itu. Musik pesta berhenti mendadak. Lampu ballroom yang tadinya temaram romantis, tiba-tiba padam total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Jeritan kaget terdengar dari beberapa tamu wanita. Tenang. Tenang hadirin sekalian. Suara Pak Heru, sang MC, terdengar lantang membelah kegelapan. Ini adalah bagian dari penyambutan spesial kita. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan Bu Parmi dan Siska panik. Duh, kok mati lampu sih? Riasan saya luntur nggak nih? Desis Siska. Diam kamu. Ini pasti konsep acara biar dramatis saat investornya masuk. Bisik Bu Parmi gugup. Aduh, Satpam bodoh. Kenapa si Andini belum diseret keluar? Nanti kalau lampu nyala dan investor lihat mereka masih ada. Gimana? Aku tersenyum dalam gelap. Aku meremas tangan bapak dan ibu, menyalurkan kekuatan. Tenang, Pak, Bu. Pertunjukan sebenarnya baru akan dimulai. Waktu 10 menit yang kuberikan sudah habis. Kesempatan Bu Parmi untuk menyelamatkan harga dirinya sudah hangus. Sekarang, giliran takdir yang berbicara. Kegelapan total yang menyelimuti ballroom itu perlahan pecah ketika satu lampu sorot menyala terang benderang, menembak lurus ke arah panggung utama. Di sana, Pak Heru berdiri tegak di belakang podium, wajahnya tampak serius namun memancarkan aura antusiasme yang meluap-luap. Ia merapikan sedikit kerah jasnya sebelum kembali mendekatkan bibir ke mikrofon. Hadirin sekalian, mohon tenang. Suara bariton Pak Heru menggema, menghentikan kasakusuk kepanikan yang sempat terjadi akibat padamnya lampu. Mohon maaf atas kejutan kecil barusan. Ini adalah permintaan khusus untuk menyambut momen paling krusial malam ini. Di sudut gelap tempat kami berdiri, aku bisa merasakan ketegangan tubuh Bu Parmi. Ia mencengkeram lengan Pak Mansur dengan kuat. Satpam yang tadi hendak menyeret kami pun terdiam kaku, bingung harus berbuat apa dalam situasi seperti ini. Mereka akhirnya mundur selangkah, memberi jarak, tapi tetap mengawasi kami dengan tatapan waspada, siap menerkam begitu perintah turun lagi. Ibu, Pak, Siska, ayo cepat rapi-rapi, bisik Bu Parmi mendesis, suaranya terdengar panik bercampur gembira. Ia sibuk membenarkan tatanan rambut sasaknya yang kaku. Ini pasti saatnya. Investor itu pasti masuk sekarang. Jangan sampai kita kelihatan kusut. Senyum. Pasang senyum paling manis kalian. Pak Mansur buru-buru mengelap keringat di dahinya dengan sapu tangan, lalu membusungkan dada, berusaha terlihat berwibawa meski kakinya sebenarnya gemetar menahan beban utang perusahaan yang menumpuk. Siska juga tak mau kalah. Ia langsung mengeluarkan bedak dari tas kecilnya dan memoles wajahnya dalam kegelapan, mengandalkan bias cahaya panggung. Dias, kamu juga? Seru Bu Parmi pelan tapi tajam pada suamiku. Berdiri di samping ayah. Jangan dekat-dekat sama gembel-gembel itu. Nanti dikira kita satu rombongan sama mereka. Cepat pindah. Dias tidak bergerak. Ia justru semakin erat merangkul bahu bapak dan ibu. Enggak, Bu. Dias tetap di sini. Dasar anak bodoh, umpat Bu Parmi gemas. Namun ia tak punya waktu untuk berdebat lagi, karena suara Pak Heru kembali terdengar lantang. Bapak Ibu sekalian,
lanjut Pak Heru, nadanya semakin meninggi, membangun dramatisasi suasana. Seperti yang kita ketahui, Mansur Group sedang mengalami masa transisi yang besar. Dan malam ini, teka-teki tentang siapa sosok yang akan memegang kendali penuh atas masa depan perusahaan dan hotel ini akhirnya terjawab. Jantung Bu Parmi seakan berhenti berdetak. Ia menatap pintu utama ballroom, pintu ganda raksasa dari kayu jati ukir yang tertutup rapat di ujung ruangan, dengan tatapan penuh harap. Di benaknya, sebentar lagi pintu itu akan terbuka lebar, dan seorang konglomerat berdasi sutra dengan sepatu mengkilap akan melangkah masuk bak pahlawan kesiangan. Dengan bangga saya umumkan, seru Pak Heru, tangannya terangkat ke udara. Telah hadir di tengah-tengah kita, pemilik baru dari Mansur Group sekaligus pemegang saham mayoritas tunggal dari properti hotel ini. Selamat datang kepada keluarga besar Bumi Raya Agrotama. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan, meskipun sebagian besar tamu sebenarnya tidak tahu siapa itu Bumi Raya Agrotama. Mereka hanya ikut bertepuk tangan karena terbawa suasana. Mata Bu Parmi berbinar-binar mendengar nama perusahaan itu. Bumi Raya Agrotama? Wah, namanya saja sudah terdengar bona fide, pasti perusahaan raksasa yang menguasai lahan kelapa sawit atau tambang emas. Gumamnya penuh kekaguman. Lihat itu, Pi. Kita selamat. Kita bakal makin kaya. Pak Mansur mengangguk cepat. Wajahnya sumringah. Iya, Mi. Ayo kita maju sedikit ke dekat pintu, biar kita jadi orang pertama yang jabat tangan beliau. Tanpa mempedulikan kami lagi, Bu Parmi, Pak Mansur, dan Siska melangkah maju beberapa meter mendekati karpet merah yang terbentang lurus dari panggung menuju pintu utama. Mereka berdiri berjajar rapi, memasang senyum lebar yang dipaksakan hingga gigi mereka terlihat kering. Bu Parmi bahkan melatih gerakan tubuhnya untuk membungkuk hormat. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Gumam Bu Parmi berlatih menyapa, matanya tak berkedip menatap daun pintu raksasa itu. Semua mata di ruangan itu tertuju ke satu titik yang sama, pintu utama. Para tamu menahan napas, menanti siapa sosok agung yang akan muncul dari balik pintu itu. Musik drum roll yang menegangkan mulai terdengar, semakin lama semakin cepat, memacu adrenalin siapa saja yang mendengarnya. Namun, 1 detik berlalu, 5 detik, 10 detik, pintu raksasa itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada yang membukanya. Tidak ada sosok gagah yang melangkah masuk. Hening. Senyum di wajah Bu Parmi mulai kaku. Alisnya berkerut bingung. Loh? Kok enggak masuk-masuk? Apa pintunya macet? Bisiknya cemas pada Pak Mansur. Mungkin beliau masih nunggu aba-aba. Mi, jawab Pak Mansur ragu. Pak Heru di atas panggung tampak tersenyum misterius melihat kebingungan tuan rumahnya. Ia mengetuk mikrofonnya pelan, memecah keheningan yang mulai canggung. Maaf, Bapak Mansur, Bu Parmi, ucap Pak Heru lewat pengeras suara, nadanya sopan namun mengandung ironi yang tajam. Tidak perlu menunggu di pintu depan. Bu Parmi menoleh kaget ke arah panggung. Maksudnya gimana, Pak Heru? Tamunya lewat pintu samping, tanyanya setengah berteriak, panik kalau-kalau ia salah posisi menyambut. Pak Heru menggeleng pelan. Senyumnya melebar. Bukan, Bu. Tamu VVIP kita. Pemilik baru gedung ini. Beliau sebenarnya sudah ada di dalam ruangan ini sejak tadi. Dengungan suara bingung mulai terdengar dari para tamu undangan. Mereka saling toleh kiri kanan, mencari sosok yang dimaksud. Sudah di dalam? Ulang Bu Parmi bingung. Matanya liar menyapu ruangan. Siapa? Yang mana? Pak Haryo? Atau Bu Dewi? Nggak mungkin mereka kan cuma rekanan biasa. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Aku melirik Bapak dan Ibu. Bapak menegakkan badannya, membetulkan letak pecinya. Ibu menarik napas panjang, wajahnya tenang penuh kepasrahan namun memancarkan aura wibawa yang selama ini tersembunyi. Operator, tolong arahkan lampunya. Perintah Pak Heru tegas. Cahaya lampu sorot di panggung tiba-tiba bergerak. Sinar putih menyilaukan itu menyapu lantai dansa, melewati deretan meja VIP, melewati Bu Parmi dan Pak Mansur yang bengong, terus bergerak menyusuri karpet merah, dan akhirnya, klik, lampu sorot itu berhenti. Cahayanya jatuh tepat menyinari sudut gelap di dekat pintu dapur. Menyinari 3 sosok yang berdiri berhimpitan di sana. Aku,
Bapak, dan Ibu. Kami bertiga kini bermandikan cahaya, menjadi pusat perhatian ratusan pasang mata di ruangan itu. Sementara di sekeliling kami gelap gulita, sosok kami terlihat begitu jelas dan kontras. Bapak dengan batik tulis lamanya, Ibu dengan kebayanya yang sederhana, dan aku yang berdiri memegang tangan mereka. Bu Parmi yang berdiri di tengah ruangan, menyipitkan matanya karena silau, berusaha melihat siapa yang disorot lampu. Begitu matanya mengenali sosok kami, mulutnya ternganga lebar. "Loh, kok malah nyorot ke sana?" teriak Bu Parmi histeris. "Heh, operator. Kamu mabuk ya? Salah sorot itu. Itu rombongan gembel yang mau saya usir. Jangan disorot, malu-maluin." Bu Parmi melambaikan tangannya heboh ke arah ruang kontrol lampu di balkon atas. "Geser lampunya. Cari investor saya. Bukan pengemis itu." Namun lampu itu tidak bergeser 1 inci pun. Cahayanya tetap mengunci kami, seolah menegaskan bahwa kamilah bintang utama malam ini. Dan dalam detik-detik yang membekukan itu, Pak Heru turun dari panggung, berjalan tegap membelah kerumunan, langkahnya mantap menuju ke arah kami, bukan ke arah Bu Parmi. Suasana di dalam ballroom mendadak sunyi senyap, seolah-olah oksigen di ruangan itu baru saja disedot keluar. Ratusan pasang mata kini terpaku pada satu pemandangan yang tak masuk akal bagi mereka. Pak Heru, manajer hotel yang terhormat, berjalan tegap melewati Bu Parmi dan Pak Mansur begitu saja, seakan-akan tuan rumah pesta itu hanyalah patung pajangan yang tak terlihat. Bu Parmi yang masih berdiri di karpet merah dengan tangan terentang, bersiap menyambut, tampak kebingungan setengah mati. Ia menoleh cepat, mencoba meraih lengan jas Pak Heru saat pria itu melintas di sebelahnya. "Pak Heru." "Heh, mau kemana?" desis Bu Parmi panik, suaranya tercekat. "Investornya kan lewat pintu depan. Kenapa Bapak malah jalan ke arah dapur? Itu cuma ada besan kres saya di sana. Jangan bikin malu." Namun, Pak Heru sama sekali tidak menggubris ocehan Bu Parmi. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap dan penuh hormat, lurus menuju ke arah kami yang masih berdiri di bawah sorotan lampu spotlight. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan yang mulai menjalar. Aku melirik Bapak. Pria tua yang sedari tadi dihina itu kini berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi sosok Bapak tua yang canggung. Yang ada di sana adalah Pak Amar, sang patriark yang disegani banyak orang di kampung halamannya, sosok yang menyembunyikan kekayaan triliunan di balik kesederhanaan hidupnya. Pak Heru akhirnya berhenti tepat 1 meter di depan Bapak. Ia merapatkan kedua kakinya, lalu membungkukkan badannya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang sangat sopan, yang biasanya hanya dilakukan bawahan kepada atasan tertinggi. "Selamat malam, Bapak Amar, Ibu Lela." Suara Pak Heru terdengar jelas dan jernih melalui mikrofon yang dipegangnya, menggema ke seluruh penjuru ruangan yang hening. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyambutan yang kurang layak ini. Saya dan seluruh manajemen hotel merasa sangat terhormat Bapak dan Ibu bersedia hadir meninjau properti ini secara langsung." Seketika itu juga, terdengar suara tarikan napas kaget dari para tamu undangan secara serentak. Gelas-gelas berdenting pelan, karena tangan-tangan yang memegangnya gemetar karena kaget. Bu Parmi yang menyaksikan adegan itu dari tengah ruangan, matanya melotot nyaris keluar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, mulutnya menganga lebar tapi tak ada suara yang keluar. Siska bahkan menjatuhkan tas tangan mahalnya ke lantai saking syoknya. Apa-apaan ini?" gagap Pak Mansur, kakinya goyah. "Heru, kamu gila ya? Kenapa kamu nunduk sama orang kampung itu? Dia itu cuma petani." Pak Heru menegakkan badannya kembali, lalu berbalik perlahan menghadap ke arah kerumunan tamu dan keluarga Bu Parmi yang masih mematung. Wajahnya serius. "Mohon maaf, Pak Mansur," ucap Pak Heru tegas, matanya menatap tajam ke arah mertuaku. "Bapak bilang petani?" "Betul sekali. Pak Amar memang seorang petani. Tapi beliau adalah pemilik Bumi Raya Agrotama, perusahaan agrobisnis terbesar yang menguasai ribuan hektar perkebunan sawit, karet, dan cengkeh di 3 pulau besar. Dan..." Pak Heru memberi jeda sejenak, membiarkan fakta itu meresap ke otak semua orang. "Dan malam ini, saya umumkan secara resmi bahwa Pak Amar adalah investor tunggal yang baru saja membeli 80% saham Mansur Group."
Beliau juga adalah pemilik sah dari jaringan hotel ini sejak 2 minggu yang lalu. Duar. Pengumuman itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong tepat di atas kepala Bu Parmi. Wanita itu terhuyung ke belakang, nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada bahu suaminya. Lututnya lemas seketika. Enggak mungkin. Gumam Bu Parmi dengan bibir gemetar hebat. Itu bohong kan? Dia tadi naik mobil travel. Bajunya batik lusuh sandalnya. Pak Heru tersenyum tipis, penuh arti. Batik yang dikenakan Pak Amar itu adalah batik tulis motif semen Romo buatan tahun 1950, warisan keraton yang nilainya setara dengan mobil baru Bapak, Bu Parmi. Dan mengenai sandal, Pak Amar memang lebih suka kesederhanaan daripada pamer kemewahan palsu. Aku merasakan genggaman tangan Dias di bahuku mengerat. Aku menoleh, melihat suamiku menatap bapak dan ibu dengan pandangan tak percaya bercampur kagum. Din, ini beneran? Bisik Dias terbata-bata. Bapak yang beli perusahaan papa. Aku mengangguk pelan, lalu perlahan melepaskan rangkulan bapak dan ibu. Aku melangkah maju sedikit, keluar dari bayang-bayang orang tuaku, berdiri tepat di bawah sorot lampu, berhadapan langsung dengan Bu Parmi yang masih syok berat di seberang sana. Gimana, Bu? Suaraku memecah keheningan, terdengar lantang meski tanpa mikrofon karena ruangan begitu senyap. Tadi ibu bilang mata ibu risih melihat kami, kan? Ibu bilang kami merusak pemandangan pesta ibu. Ibu bilang kami gembel yang cuma mau numpang makan. Aku melangkah pelan mendekati Bu Parmi. Setiap langkahku diiringi tatapan ngeri dari keluarga mertuaku. Sekarang saya tanya, Bu, lanjutku tajam. Siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Gedung ini milik orang tua saya. Makanan mewah yang ibu pamerkan itu dibeli pakai uang investasi dari bapak saya. Bahkan AC yang mendinginkan ruangan ini, listriknya dibayar oleh perusahaan bapak saya. Wajah Bu Parmi berubah warna dari pucat menjadi merah padam karena malu, lalu kembali pucat karena takut. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Andini, ibu nggak tahu? Cicit Bu Parmi. Suaranya hilang ditelan rasa malu yang luar biasa. Kesombongannya yang tadi melangit, kini runtuh rata dengan tanah dalam hitungan detik. 10 menit yang lalu, saya sudah kasih ibu kesempatan, kataku dingin, berdiri tepat di hadapannya. Tapi ibu malah panggil satpam untuk usir kami. Ibu hina orang tua saya habis-habisan demi gengsi di depan teman-teman sosialita ibu. Nah, sekarang teman-teman ibu sudah lihat semuanya. Lihat siapa sebenarnya yang mentalnya di sini. Siska, yang tadi paling lantang menghina bau badan ibu, kini menciut di balik punggung ayahnya, berusaha menyembunyikan wajahnya. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, tatapan mereka yang tadi memuja Bu Parmi kini berubah menjadi tatapan mencemooh dan kasihan. Pak Mansur, yang sadar bahwa nasib hidup dan matinya kini berada di tangan besan yang baru saja ia usir, tiba-tiba melakukan hal yang tak terduga. Pria yang biasanya angkuh itu menjatuhkan gelas champagne dari tangannya, hingga pecah berantakan di lantai. Prang! Bunyi pecahan kaca itu menjadi awal dari runtuhnya harga diri keluarga Mansur malam itu. Pak Mansur tidak peduli pada pecahan kaca itu, ia berjalan terhuyung-huyung mendekati bapak. Kakinya serasa tak bertulang. Ia tahu, satu kata saja dari mulut Pak Amar, besok pagi keluarganya akan tinggal di kolong jembatan. Pak Mansur berdiri gemetar di hadapan bapak. Wajahnya yang biasanya mendongak angkuh, kini tertunduk dalam. Keringat dingin membasahi kerah kemejanya yang mahal. Ia menelan ludah dengan susah payah, jakunnya naik turun. Matanya melirik ke arah Pak Heru yang berdiri tegap memegang dokumen-dokumen penting, lalu beralih menatap bapak yang masih tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Pak Amar, Bibesan. Suara Pak Mansur terdengar serak dan patah-patah, seperti radio rusak. Saya sungguh tidak menyangka. Saya pikir. Pikir apa, Pak Mansur? Potong bapak dengan nada bicaranya yang khas, pelan tapi berwibawa. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak dalam suaranya, namun justru ketenangan itulah yang membuat Pak Mansur semakin ketakutan. Bapak pikir karena saya pakai baju batik tua dan sandal kulit, saya tidak pantas dihormati? Bapak pikir karena tangan saya kasar bekas mencangkul tanah, saya tidak sanggup membeli hotel tempat Bapak berdiri ini? Pak Mansur tergagap,
wajahnya semakin pucat. Bukan begitu maksud saya, Pak Amar. Saya hilaf. Mata saya tertutup. Tolong jangan ambil hati ucapan istri saya tadi. Dia cuma apa? Kali ini ibu yang bersuara. Ibu melangkah maju mendampingi bapak. Tatapan matanya yang teduh kini berubah tajam menatap besannya. Cuma jujur dengan isi hatinya, bahwa di mata kalian, kami ini cuma sampah yang mengganggu pemandangan. Pak Mansur semakin terpojok. Ia menoleh ke arah Bu Parmi, memberikan isyarat mata yang putus asa agar istrinya itu melakukan sesuatu. Bu Parmi yang sedari tadi mematung sok, akhirnya tersadar. Realita menamparnya dengan keras. Jika investasi ini batal, jika Pak Amar menarik kembali dananya, Mansur Group akan hancur lebur malam ini juga. Rumah mewahnya, mobil-mobilnya, koleksi tas brandednya, semuanya akan disita bank besok pagi. Rasa takut miskin mengalahkan rasa gengsinya. Dengan kaki yang gemetar hebat, Bu Parmi memaksakan langkahnya mendekat. Senyum palsu yang kaku coba ia paksakan di bibirnya yang gemetar. Aduh, Jeng Lela, Pak Amar. Bu Parmi mencoba meraih tangan ibu, tapi ibu menarik tangannya, menolak disentuh. Bu Parmi tertawa sumbang, terdengar sangat menyedihkan. Maafkan saya ya, Jeng. Saya tadi itu cuma bercanda. Iya, bercanda. Masa sama besan sendiri serius-serius amat. Saya cuma mau ngetes mental Andini saja kok. Hehe, iya kan? Din, ibu cuma bercanda kan tadi? Aku menatap mertuaku dengan rasa muak yang tak tertahankan. Betapa rendahnya harga diri wanita ini. Baru 10 menit yang lalu dia berteriak memanggil satpam untuk menyeret kami. Sekarang dia bilang itu bercanda? Bercanda? Ulangku sinis. Ibu bilang mata ibu sakit lihat kami. Ibu bilang kami bau pasar. Ibu suruh kami makan sisa sopir. Itu semua bercandaan orang kaya. Bu? Iya, itu cuma gurauan akrab. Elak Bu Parmi panik. Matanya liar mencari dukungan. Ia menoleh ke tamu-tamu di sekitarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sama besan saya ini memang suka bercanda kok. Biasa, keluarga harmonis. Namun, tidak ada satupun tamu yang tersenyum. Mereka menatap Bu Parmi dengan pandangan jijik. Kebohongan itu terlalu transparan dan memalukan. Bapak menghela napas panjang, lalu menatap Pak Heru. Pak Heru, tolong bacakan poin pembatalan kontrak yang sudah saya siapkan. Jantung Pak Mansur seolah berhenti berdetak. Pembatalan? Pak Amar. Jangan dibatalkan. Demi Tuhan, Pak. Perusahaan saya bisa kolaps. Karyawan saya ribuan. Pak, tolong kasihanilah kami. Pak Mansur tiba-tiba melakukan hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pria yang gila hormat itu menjatuhkan lututnya ke lantai marmer yang dingin. Ia bersimpuh di depan bapak, kedua tangannya tertangkup memohon. Pak Mansur, bangun. Seru dia kaget, mencoba menarik bahu ayahnya. Jangan begini, yah. Malu dilihat orang. Biarin ayah malu, tolak Pak Mansur histeris, menepis tangan Dias. Daripada kita jadi gembel besok pagi. Pak Amar, saya mohon saya cium kaki Bapak tolong jangan tarik dananya. Saya rela lakukan apa saja. Saya minta maaf. Saya bodoh. Saya sombong. Suasana ballroom menjadi semakin dramatis. Tuan rumah pesta yang seharusnya dipuja-puja, kini bersujud di kaki tamunya yang tadi dihina. Bapak menatap Pak Mansur yang bersimpuh di kakinya dengan tatapan datar. Berdiri, Pak Mansur. Saya tidak butuh sujud Bapak. Saya butuh Bapak memanusiakan manusia. Saya janji, Pak. Saya janji akan berubah. Racau Pak Mansur. Ia lalu menoleh dan membentak istrinya. Mi. Ngapain kamu diam saja? Cepat minta maaf sama Bu Lela. Sujud. Gara-gara mulut kamu kita jadi begini. Bu Parmi terkesiap. Harga dirinya sebagai sosialita papan atas berontak. Bersujud di depan mantan wanita desa di hadapan semua temannya? Itu bunuh diri sosial. Tapi sujud atau kita cerai dan kamu tidur di kolong jembatan malam ini. Ancam Pak Mansur kalap. Ancaman kemiskinan itu lebih menakutkan bagi Bu Parmi daripada apapun.
Dengan air mata yang mulai menetes. Bukan karena menyesal, tapi karena terhina, Bu Parmi perlahan menekuk lututnya. Lutut yang dibalut gaun sutra mahal itu akhirnya menyentuh lantai. Ia menundukkan kepalanya yang bersasak tinggi itu di hadapan kaki ibu yang beralaskan sandal sederhana. "Maafkan saya, Jeng Lela," isak Bu Parmi pelan. "Maafkan saya sudah menghina Jeng dan keluarga. Saya hilaf. Tolong jangan hancurkan kami." Siska yang melihat kedua orang tuanya berlutut, tak punya pilihan lain. Ia ikut mundur perlahan dan menunduk dalam-dalam, tak berani mengangkat wajahnya yang pucat. Ia takut kartu kreditnya dipotong, takut mobil sportnya ditarik leasing. Aku berdiri di samping Dias, melihat pemandangan ini dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas melihat kesombongan mereka runtuh, tapi juga ada rasa miris melihat betapa harta bisa membuat manusia kehilangan akal sehat dan harga diri. "Andini," panggil bapak pelan. "Sini, enduk." Aku mendekat. Bapak menyerahkan sebuah map yang diberikan Pak Heru. "Keputusan ada di tanganmu, enduk," ucap bapak bijak. "Kamu yang paling tahu rasanya sakit hati selama ini. Kamu yang paling sering direndahkan. Kalau kamu mau bapak batalkan investasi ini dan membiarkan mereka bangkrut sebagai hukuman, bapak akan tanda tangan sekarang. Tapi kalau kamu punya pikiran lain, bapak ikut kamu." Mendengar itu, tangisan Bu Parmi dan Pak Mansur semakin kencang. Mereka menatapku dengan pandangan memelas yang luar biasa. Tatapan yang mengemis belas kasihan pada menantu yang selama ini mereka anggap sampah. "Andini, tolong ibu, nak, tolong." Rintih Bu Parmi, tangannya mencoba menggapai ujung gaun pestaku. Aku memegang map itu erat-erat. Di dalamnya ada nasib keluarga suamiku. Aku menatap Dias. Suamiku hanya diam, matanya berkaca-kaca, pasrah pada apapun keputusanku. Ia tahu betapa jahatnya perlakuan orang tuanya padaku selama ini. Aku menarik napas panjang. 10 menit yang lalu, aku sangat ingin menghancurkan mereka. Aku ingin melihat mereka menangis darah. Tapi sekarang, melihat mereka bersujud tak berdaya seperti ini, rasanya menyedihkan. Apakah membalas kejahatan dengan kehancuran akan membuatku lebih bahagia? Ataukah ada cara lain untuk memberi pelajaran yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan? Keheningan yang mencekam menggantung di udara ballroom itu. Ratusan mata tertuju padaku, menanti kata-kata yang akan keluar dari mulutku. Di tanganku, map biru berisi dokumen pembatalan investasi itu terasa begitu berat. Bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena bobot nasib yang dibawanya. Di bawah kakiku, Bu Parmi dan Pak Mansur masih bersimpuh. Isak tangis mereka terdengar pilu di tengah kesunyian. Wajah angkuh mereka telah luntur sepenuhnya, digantikan oleh topeng keputusasaan yang menyedihkan. Siska, yang biasanya tak pernah lepas dari ponsel mahalnya, kini berdiri kaku di belakang orang tuanya dengan kepala tertunduk dalam, tak berani menatap siapapun. "Andini, tolonglah." Suara Pak Mansur terdengar parau, teredam oleh lantai marmer. "Bapak tahu bapak salah. Bapak berdosa sama kamu. Tapi tolong ingat dia suami kamu." Aku melirik Dias. Suamiku itu tidak memintaku untuk menyelamatkan orang tuanya. Dia hanya berdiri di sana dengan bahu merosot, tatapan matanya kosong seolah jiwanya lelah. Dia tidak membela orang tuanya, tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, dia sedang terluka hebat melihat ayah ibunya hancur sehancur-hancurnya di depan umum. Perlahan, aku membuka map biru itu. Suara kertas yang bergesek terdengar nyaring di telinga semua orang. Bu Parmi menahan napasnya, wajahnya semakin pucat seolah darah berhenti mengalir. "Bu Parmi, Pak Mansur," suaraku memecah keheningan. "Tadi ibu bilang, saya dan keluarga saya tidak selevel dengan kalian. Ibu benar." Bu Parmi mendongak sedikit, matanya membelalak ketakutan, mengira aku membenarkan penghinaannya untuk kemudian menjatuhkan vonis mati. "Kami memang tidak selevel," lanjutku tegas. "Karena keluarga saya tidak pernah mengukur harga diri manusia dari merek baju yang dipakainya. Keluarga saya tidak pernah menyuruh orang makan sisa hanya karena mereka terlihat miskin. Maafkan kami, Andini, maafkan." Ratap Bu Parmi, air matanya melunturkan maskara tebalnya, membuat wajahnya tampak berantakan dan mengerikan. Aku menatap bapak dan ibu. Mereka berdua hanya diam,
memberikan ruang sepenuhnya bagiku untuk mengambil keputusan. Tidak ada dendam di mata mereka, hanya ada ketenangan seorang pemenang sejati. Aku kembali menatap mertuaku yang masih bersujud. Tadinya, saya ingin sekali menandatangani surat ini. Saya ingin melihat ibu dan bapak merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, bagaimana rasanya dihina dan diusir seperti yang kalian lakukan pada orang tua saya tadi. Rasanya pasti adil, kan? Pak Mansur terisak makin keras. Jangan, Din, ampuni kami. Tapi, potongku cepat. Kalau saya lakukan itu, apa bedanya saya dengan kalian? Kalau saya injak kalian saat kalian sedang di bawah, saya sama rendahnya dengan kalian saat kalian merasa di atas. Aku menutup map itu dengan bunyi bluk yang cukup keras. Lalu, aku menyerahkan map itu kembali ke tangan Bapak. Saya tidak akan menghancurkan kalian, ucapku lantang. Kata-kataku itu membuat Bu Parmi dan Pak Mansur tersentak. Mereka mengangkat wajah, menatapku tak percaya seolah baru saja mendengar suara malaikat. Bapak, Ibu, kataku lembut pada orang tuaku. Tolong jangan batalkan investasinya. Bapak tersenyum bangga, menepuk bahuku pelan. Keputusan yang bijak, enduk. Gusti Allah mbotensar. Bapak kemudian menyerahkan map itu kepada Pak Heru, lalu mengulurkan tangannya ke arah Pak Mansur. Bangunlah, Pak Mansur. Tidak perlu bersujud pada manusia. Sujud itu hanya pantas untuk Tuhan. Dengan kaki gemetar dan dibantu oleh Siska, Pak Mansur dan Bu Parmi perlahan bangkit berdiri. Mereka tampak linglung, masih tidak percaya bahwa mereka selamat dari kiamat finansial. Namun, saat mereka berdiri, mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Tatapan orang-orang. Para tamu undangan, kolega bisnis, dan teman-teman sosialita Bu Parmi, semuanya menatap mereka dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa kasihan, tapi lebih banyak rasa jijik dan ilfeel. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, lebih tajam dari sebelumnya. Nggak nyangka ya, ternyata aslinya begitu. Sudah miskin, sombong lagi. Untung ditolong sama besannya yang kaya beneran. Malu banget kalau jadi mereka. Aku sih mending pindah planet. Kata-kata itu sayup-sayup terdengar, menusuk telinga Bu Parmi lebih tajam daripada sembilu. Wajahnya merah padam. Ia menyadari bahwa meski hartanya selamat, reputasinya hancur lebur. Ia tidak akan pernah bisa lagi berjalan dengan kepala tegak di lingkungan sosialitanya. Terima kasih Pak Amar, Bu Lela, Andini. Ucap Pak Mansur terbata-bata, menyalami tangan Bapak dengan kedua tangannya, membungkuk berkali-kali seperti orang bodoh. Bu Parmi mencoba tersenyum pada ibu, tapi senyum itu terlihat sangat menyedihkan. Terima kasih, Jeng. Saya akan siapkan meja VVIP sekarang juga. Saya panggil pelayan. Tidak perlu, Bu Parmi, sela ibu dengan nada dingin namun sopan. Kami sudah kenyang makan nasi goreng tadi. Lagi pula, kami tidak betah lama-lama di tempat yang hawanya panas karena kesombongan. Ibu membalikkan badan, menatapku dan Dias. Ayo, enduk, nak Dias. Kita pulang saja. Bapak sudah lelah. Biarkan mereka menikmati pestanya. Tapi Jeng, makanannya belum dimakan. Cegah Bu Parmi panik. Silakan dinikmati sendiri, Bu. Jawabku datar. Atau kasihkan ke teman-teman ibu yang real rich itu. Kami mau cari angkringan di pinggir jalan saja, lebih nikmat dan gak bikin sakit hati. Aku menggandeng tangan Dias. Suamiku menatapku dengan mata berkaca-kaca penuh rasa syukur dan kagum. Makasih ya, Din. Kamu luar biasa. Kami berempat, aku, Dias, Bapak, dan Ibu, berjalan beriringan meninggalkan ballroom mewah itu. Pak Heru dan para staf hotel membungkuk hormat saat kami lewat, membukakan pintu lebar-lebar. Di belakang kami, pesta itu memang masih berlanjut. Musik kembali dinyalakan, lampu kembali terang. Tapi suasananya sudah mati. Bu Parmi dan Pak Mansur berdiri kaku di tengah ruangan seperti patung lilin yang meleleh. Mereka dikelilingi kemewahan yang mereka puja, tapi mereka merasa telanjang dan kesepian di tengah keramaian. Harta mereka utuh, tapi harga diri mereka nol. Dan bagiku, itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam.
Membiarkan mereka hidup dengan rasa malu seumur hidup. Setiap kali melihat wajahku, setiap kali menerima dividen perusahaan, mereka akan teringat bahwa semua yang mereka miliki adalah belas kasihan dari orang kere yang pernah mereka hina. Malam itu, angin Jakarta terasa sejuk menerpa wajah kami setelah keluar dari gedung hotel yang menyesakan itu. Di lobi depan, Pak Heru sempat menawarkan mobil limosin hotel untuk mengantar kami pulang, tapi Bapak menolaknya dengan halus. Kami lebih memilih masuk ke dalam mobil MPV lama milik Bapak yang diparkir agak jauh di area parkir umum, bukan di area valet VIP. Kami tidak langsung pulang. Atas permintaan Bapak, kami mampir di sebuah angkringan sederhana di pinggir jalan, tak jauh dari kawasan elit tersebut. Kontras sekali rasanya. Tadi kami berada di ruangan berkarpet tebal dengan lampu kristal. Sekarang kami duduk di bangku kayu panjang di bawah tenda terpal, ditemani aroma arang bakar dan suara kendaraan yang lalu lalang. Dias duduk di sampingku, melahap nasi kucing bungkus daun pisang dengan lahap, seolah itu adalah makanan terlezat di dunia setelah drama menguras emosi tadi. Ia melepaskan jas mahalnya dan menggulung lengan kemejanya. Untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat suamiku tersenyum lepas tanpa beban. Enak, yah? Tanya Bapak sambil menyerahkan sate usus yang baru dibakar. Dias mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Enak banget, Pak. Jauh lebih enak daripada steak di hotel tadi. Di sana rasanya pahit, di sini rasanya tenang. Ibu tersenyum sambil menuangkan teh hangat ke gelas belimbing. Makan yang banyak, Nak Dias. Orang hidup itu butuh ketenangan hati, bukan cuma gengsi. Aku menatap ibu lekat-lekat. Wanita tua bersahaja ini baru saja melakukan hal yang luar biasa. Ia menyelamatkan musuhnya, orang yang baru saja meludahi harga dirinya. Bu, panggilku pelan. Kenapa ibu sebaik itu? Padahal kalau ibu mau, kita bisa bikin mereka hancur malam ini juga. Jujur, hati Andini masih sakit lihat kelakuan Bu Parmi tadi. Ibu meletakkan tekonya, lalu menatapku dan Dias bergantian. Tatapannya teduh, menyejukkan hatiku yang masih membara. Enduk, ucap ibu lembut, menghancurkan orang jahat itu gampang. Tinggal tanda tangan, selesai. Tapi kalau ibu lakukan itu, apa bedanya ibu sama Bu Parmi? Ibu jadi sama-sama sombong, sama-sama merasa berkuasa. Bapak menimpali sambil mengunyah gorengan. Lagi pula, Din, kalau mertuamu bangkrut, yang susah juga suamimu. Dias pasti kepikiran, Dias pasti sedih lihat orang tuanya menderita. Bapak dan ibu gak mau rumah tangga kalian jadi berantakan cuma gara-gara dendam kami. Dias terdiam, sendok di tangannya berhenti di udara. Ia menunduk dalam, air mata menetes ke piringnya. Pak, Bu, Dias malu. Harusnya Dias yang lindungi bapak sama ibu, tapi malah bapak sama ibu yang nyelamatin keluarga Dias yang gak tahu diri itu. Bapak menepuk punggung Dias kuat-kuat. Sudah, Le. Jangan dipikirkan. Yang penting sekarang mereka sudah tahu langit itu tinggi, tapi tanah tempat sujud itu rendah. Mereka selamat dari miskin, tapi hukuman mereka jauh lebih berat. Hukuman? Tanya Dias bingung. Iya, jawab ibu tegas. Hukuman rasa malu. Seumur hidup, setiap kali mereka makan enak, setiap kali mereka tidur nyenyak di kasur empuk, mereka akan ingat bahwa semua itu pemberian dari orang kere yang mereka hina. Rasa malu dan hutang budi itu beban batin yang gak akan pernah lunas. Nah, itu hukuman yang lebih menyakitkan daripada sekadar jatuh miskin. Aku merenungkan kata-kata ibu. Benar juga. Membayangkan Bu Parmi dan Pak Mansur yang harus hidup sisa umurnya dengan menanggung rasa malu setiap kali bertemu kami, rasanya itu adalah pembalasan yang sempurna. Mereka tidak mati, tapi kesombongan mereka dimatikan paksa. Malam semakin larut. Kami tertawa bersama di angkringan itu, menertawakan kebodohan duniawi yang baru saja kami saksikan. Sementara itu, aku membayangkan di ballroom sana, pesta mungkin sudah usai. Bu Parmi dan Pak Mansur pasti pulang dengan perasaan hampa. Gaun mewah dan jas mahal mereka tidak lagi berarti apa-apa. Saat kami hendak beranjak pulang, Dias menggenggam tanganku erat sebelum masuk ke mobil. Din, bisiknya. Terima kasih sudah jadi istriku. Terima kasih sudah punya orang tua sehebat bapak dan ibu. Aku janji, mulai detik ini, aku akan belajar jadi orang kaya yang sebenarnya. Kaya hati, kayak bapak sama ibu.
Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Iya, Mas. Kita belajar bareng-bareng ya. Mobil tua Bapak melaju perlahan membelah jalanan ibu kota. Tidak ada kemewahan, tidak ada pengawalan, tidak ada sorot lampu panggung. Tapi di dalam mobil ini, ada kehangatan yang tak ternilai harganya. Kami menang. Bukan karena kami lebih kaya raya dari Bu Parmi, tapi karena kami berhasil memenangkan pertarungan melawan ego kami sendiri. Dan begitulah, kisah tentang 10 menit yang mengubah segalanya berakhir. Kesombongan telah runtuh, bukan oleh amarah, melainkan oleh kebaikan yang menampar keras tepat di ulu hati. Pesan moral. Sahabat Momo, cerita ini mengajarkan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja, karena kain sutra yang mahal bisa membungkus hati yang busuk, sementara pakaian lusuh bisa membalut hati yang selembut emas. Dan ingatlah, balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuhmu sampai binasa, tapi dengan berbuat baik hingga mereka merasa malu seumur hidup melihat kebaikanmu. Jadilah orang yang kaya, sesungguhnya, kaya hati, kaya adab, dan kaya maaf. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Momo untuk drama kehidupan lainnya yang lebih seru. Sampai jumpa.